Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yap di channel Yapsil Ismail. Subscribe dan tekan juga tanda loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa, kita lanjutkan ya menengok isi buku tuntunan praktis dan padat bagi ibu hamil dari A sampai Z. Ya, tema yang kita akan tengok saat ini yaitu anggapan yang salah tentang ngidam. Anggapan yang salah tentang ngidam. Ngidam atau al-waham adalah masa-masa awal kehamilan yang biasanya ditandai dengan badan yang lemah, sering mual-mual sampai muntah, sangat berselera terhadap makanan tertentu, pada umumnya yang asam-asam, dan sangat peka terhadap bau-bau tertentu, sampai batas-batas yang normal dan wajar. Hal ini bisa dimaklumi karena hal ini termasuk akibat dari perkembangan yang terjadi pada rahim dan bayi. Namun apabila hal ini telah melampaui batas sehingga seorang yang hamil dengan seenaknya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka ia harus sadar bahwa hawa nafsu dan setan telah memperalat dan menyeretnya ke dalam kesesatan. Sebagai contoh, ada seorang istri yang ketika hamil sangat alergi setiap kali sang suami mendekati dan merayunya untuk berhubungan intim. Lalu ia beralasan bahwa ini ngidam, bukan keinginannya sendiri, tapi keinginan si bayi. Ada lagi yang begitu ingin untuk merebut es krim dari seorang anak kecil yang sedang menikmatinya. Bahkan ketika dibelikan yang sama persis, ia tidak mau. Lagi-lagi beralasan dengan keinginan si bayi, bukan keinginan dirinya. Sebagian ibu yang baru mengalami kehamilan terkadang tidak sabar menghadapi masa ngidam ini, hingga membenci kehamilan yang terjadi padanya. Ia telah lupa kepada pahala besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala baginya apabila ia bersabar. Mengandung adalah sebuah perjuangan besar. Dalam satu wasiat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perjuangan berat seorang ibu merupakan satu alasan bagi seorang anak agar mau bersyukur kepada kedua orang tua setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini menunjukkan besarnya keutamaan pahala seorang wanita hamil? Inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Seorang wanita yang meninggal dalam masa nifasnya atau disebabkan karena melahirkan anaknya digolongkan sebagai syahid. Hal ini berdasarkan hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu.
Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Abdullah bin Rawahah yang sudah tidak mampu lagi beranjak dari tempat tidurnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadri man syuhada'u ummati? Tahukah engkau tentang para syuhada dari umatku?" Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, "Gugurnya seorang muslim di medan perang adalah syahid." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Inna syuhada'a ummati izalla qalil, qatlul muslimi syahadah, wa ta'un syahadah, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadah, yajurruha waladuha bisarorihi ilal jannah." Jika demikian, maka para syuhada dari umatku sangat sedikit. Gugurnya seorang muslim di medan perang adalah syahid. Orang yang terkena wabah penyakit juga syahid. Wanita yang meninggal disebabkan anaknya yang masih dalam rahimnya atau ketika melahirkannya adalah syahid. Anaknya akan menarik ibunya ke dalam surga dengan tali pusarnya. Inilah kesempatan emas bagi para ibu untuk melakukan sesuatu yang disetarakan dengan jihad. Jika selamat, maka ia memperoleh pahala yang besar. Jika ia meninggal, maka ia syahid. Demikian pemirsa yang dapat disampaikan pada kesempatan saat ini. Banyak maaf. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mensubscribe. Subscribe artinya berlangganan, gratis. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat dan silakan disebarluaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.